selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini sesuai dengan judul aku, bagaimana cara agar makeup itu bisa lebih tahan lama. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya makeup itu lebih tahan lama. Jadi bukan makeup yang high end aja ya Bunda ya yang bisa tahan lama. Makeup yang affordable juga bisa tahan lama asalkan kita mengikuti cara-cara atau teknik-teknik yang benar. Jadi makeup yang tadinya mungkin 3 jam bisa lebih dari 3 jam bisa bertahan. Oke, kita langsung masuk aja Bunda untuk mempersingkat waktu kita. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yang pastinya ya harus mencuci wajah kita dulu. Jadi membersihkan wajah kita dulu itu sangat penting karena supaya juga makeup itu lebih tahan lama, jadi makeup kita itu lebih menyatu. Bersihkan dulu wajah kita atau tidak pakai kapas saja untuk membersihkan wajah kita, jadi pakai toner aja untuk membersihkan. Langkah yang kedua yaitu kita memakai pelembab. Jadi pakai pelembab yang memang sesuai dengan jenis kulit Bunda. Misalkan ya untuk kulit berminyak, pakailah jenis pelembab yang memang tidak mengandung minyak yang lebih. Jadi bukan hanya karena pelembab yang harga yang mahal yang mesti harus nantinya berpengaruh pada tingkat ketahanan pada makeup kita. Ini untuk yang pelembab, untuk Garnier ini aku rekomen banget Bunda ya untuk Garnier ini, karena Garnier ini kalau untuk kulit berminyak ya dia cepat sekali merata, dia cepat menyatu, terus dia cepat kering juga di wajah dan ini melembabkan tanpa harus membuat kulit kita berminyak. Untuk kulit yang kering juga yang pastinya ya harus pakai pelembab juga supaya nanti nggak membentuk crack pada bagian wajah kita kalau kita pakai foundation. Jadi mau kulit berminyak ataupun kulit yang kering sama-sama nantinya pasti membuat tampilan kita itu kusam kalau tidak memakai pelembab. Jadi sebaiknya saran saya memakai pelembab dulu yang sesuai dengan jenis kulit Bunda. Oke, langkah yang ketiga yaitu pakai primer dulu. Jadi primer ini gunanya selain untuk kulit yang berminyak ya, untuk mengecilkan pori-pori, dia juga bisa untuk memberikan ketahanan pada foundation kita. Biasanya pemakaian primer itu biasanya aku taruh di bagian daerah T-zone aku dulu, terus aku tap-tap atau pakai jari aja untuk meratakannya. Jadi setelah merata, jadi aku baru baur dia ke bagian-bagian luar daerah T-zone aku. Jadi primer itu pilih juga yang sesuai dengan jenis kulit Bunda. Primer juga nggak pasti harus mahal ya Bunda, belum tentu mahal itu yang bagus karena merek-merek primer yang lain masih banyak seperti Maybelline dan Makeover, itu sangat bagus kalau menurut aku, apalagi untuk kulit yang berminyak ya, setidaknya dia mengurangi kadar minyak yang ada di wajah kita, jadi lebih mengecilkan pori-pori juga. Jadi makeup kita itu lebih tahan lama, karena kalau tidak makeup seperti kulit yang berminyak itu sangat kusam ya, cepat sekali makeup kita akan hilang kalau kadar minyak kita di wajah kita itu banyak. Jadi saran saya pakai primer dulu, ataukah kalau memang Bunda nggak punya primer bisa diganti dengan es batu, tapi mungkin agak sedikit ribet ya karena mungkin harus ambil lagi es batu di kulkas terus pakai lagi. Jadi pemakaian es batu itu digunakan setelah membersihkan wajah. Jadi setelah memakai foam atau toner baru kita pakai es batu untuk di bagian area T-zone kita. Jadi pakai dulu itu es batu baru pakai pelembab. Seperti itu untuk pengganti primer. Lanjut kita masuk lagi ke foundationnya. Untuk foundationnya bagaimana supaya untuk tahan lama. Foundationnya itu sebaiknya kita menggunakannya itu dengan cara di tap-tap di bagian wajah kita. Gak perlu banyak juga berarti harus foundation itu lebih tahan lama. Tidak, yang penting cara pemakaian kita, teknik pemakaian kita itu sebaiknya kita tap-tap di bagian wajah kita, jadi lebih merata, lebih masuk ke bagian pori-pori kita. Boleh pakai spons, boleh juga pakai kuas atau boleh juga pakai tangan. Tapi kalau aku sih sukanya pakai spons ya, jadi kayaknya lebih lebih merata saja lah. Kalaupun aku pakai kuas biasanya pasti nggak afdol kalau aku nggak pakai spons lagi. Jadi biasa kalau pakai kuas aku pakein spons lagi untuk meratakannya. Jadi lebih senang aja, lebih senang ratanya, lebih dapat lah ratanya kalau menurut aku kalau pakai spons. Kalau untuk concealer bagaimana supaya tahan lama ya, sama juga pemakaiannya dengan foundation. Jadi di tap-tap juga supaya lebih merata, supaya lebih meresap. Dan ini tips saya ya Bunda, ada kadang concealer itu yang membuat creasy di bagian bawah mata kita. Itu caranya kita harus cepat-cepat baking pakai powder agar menghilangkan atau menghaluskan ya bagian creasing di bagian wajah kita oleh concealer itu. Jadi
sebaiknya secepat mungkin untuk membacking di bagian yang kita berikan concealer. Kadang karena ada beberapa ya yang aku tahu ya, beberapa concealer itu membuat creasing di bagian bawah mata kita. Jadi kalau untuk concealer yang affordable, saya rasa rata-rata seperti itu. Jadi mengakalinya dengan cara seperti itu. Oke, langsung kita masuk lagi yang ke-6, yang ke-7 ya, pemakaian powder. Untuk pemakaian powder bagaimana supaya bisa tahan lama? Biasanya ini menurut aku ya, aku biasanya baking dulu di bagian wajah yang sudah aku berikan concealer itu, aku biarkan dulu untuk beberapa menit, setelah itu aku hapus. Ataukah kalau memang bunda punya waktu yang lama, bisa juga pakai warna powder yang lainnya untuk di bagian-bagian yang kita baking di bawah, di bagian luar concealer kita, itu kita bisa pakai baking warna yang lain, jadi membentuk bagian wajah kita seperti itu. Nah biasanya kalau aku menunggu powdernya itu beberapa menit, biasanya aku pakai alis dulu. Nah inilah juga bagaimana caranya supaya alis kita tahan lama. Kalau untuk alis yang tebal saya kira nggak ada masalah ya, karena tinggal mengisi aja kekosongan yang kurang untuk meratakannya lagi, untuk memperindah lagi. Tapi yang bermasalah itu kalau punya alis yang tipis, jadi masalahnya itu sedikit keringat saja sudah hilang, sedikit keringat aja rasanya sudah apa ya, sudah luntur. Pelembab dulu pakai powder, nanti baru setelah itu semua baru aku pakai pensil alis. Jadi sambil menunggu powder kita lebih meresap seperti itu. Jadi setelah pakai pensil alis biasanya aku baru hapus untuk bagian powdernya. Seperti itulah, itu mungkin lebih bisa membantu ya bunda untuk pensil alis yang punya, untuk pensil alis yang high end barangkali mungkin lebih tahan lama ya, karena aku juga pernah coba pensil alis yang merek Anastasia ini bagus banget ya untuk di ketahanan di alis kita. Walaupun kita keringat, kecolek apa, dia nggak juga ikut kecolek begitu, nggak luntur begitu. Tapi kalau untuk pensil-pensil alis yang affordable kayaknya rata-rata seperti itu. Jadi cara untuk mengakalinya untuk dia lebih tahan lama ya seperti itu. Ataukah tidak, kita biasa tap-tap lagi sedikit pakai powder, jadi dia lebih matte, lebih kering seperti itu. Selanjutnya untuk eyeshadow, bagaimana eyeshadow kita itu agar tahan lama. Pada waktu kita pakai pelembab dan pakai foundation, jangan melupakan bagian area kelopak mata kita. Jadi usahakan untuk membawa sedikit naik ke arah kelopak mata kita, atau bekas-bekas sisa-sisa dari spon dari wajah kita itu bawa naik ke bagian kelopak mata. Dan setelah itu gunakanlah concealer, atau kalau enggak primer mata. Tapi kalau nggak ada primer mata, boleh gunakan concealer untuk menggantikan primer mata. Dan setelah pemakaian concealer boleh juga, atau boleh enggak juga, nggak ada masalah. Jadi kita pakai powder sedikit untuk menutupi concealer, baru kita touch up pakai eyeshadow. Jadi itu lebih tahan lama dan lebih keluar lah warnanya bunda, seperti itu. Untuk selanjutnya eyeliner, bagaimana supaya tahan lama? Saya rasa kalau eyeliner ya aman-aman saja ya, karena sekarang kan eyeliner ya harga-harga yang sepuluhan ribu ya, yang seperti Madame G yang pernah aku review, dan seperti eyelinernya Implora, itu semua bagus-bagus, harganya pun murah-murah juga. Jadi kalau menurut aku eyeliner sekarang bagus-bagus, yang mampulah menahan ya, dia tahan lama kok. Walaupun harus kena air juga, dia harus pakai remover untuk menghapus. Jadi kalau menurut aku eyeshadow aman lah. Dan yang selanjutnya maskara. Bagaimana maskara itu supaya tahan lama? Kalau untuk maskara juga ada juga ya sebagian maskara yang harganya affordable itu, yang lumayan ya, pintar-pintar kita aja mencari. Kalau Madame G itu ada beberapa juga maskaranya yang bagus, cuman ada satu seri juga ada yang bagus, ada yang enggak juga, saya bingung. Jadi boleh cek di video aku, kira-kira maskara kemarin itu yang aku pakai warna apa, itu kayak menurut aku tuh agak beda dengan maskara yang warna lainnya. Jadi kalau menurut aku ya pintar-pintarnya bunda aja mencarinya. Kalau untuk harga 50-an saya rasa Maybelline cukup ya, bagus banget kalau menurut aku. Maybelline itu sudah lumayan tahan lama sekali, dia waterproof juga. Dan kalau bunda memang mau lebih kelihatan bagus ya sebaiknya pakai bulu mata. Jadi sesuaikan aja bulu matanya, mau ke acara mana, mau pergi kemana, jadi ketebalannya disesuaikan aja. Oke, lanjut kita ke highlighter. Kalau untuk highlighter maaf sekali, kalau untuk yang harga-harga yang affordable ya rata-rata pasti mereka itu nggak tahan lama, memang ya nggak tahan lama yang aku tahu. Jadi kalau menurut aku
Caranya aku biasanya pakai highlighter cair dulu. Jadi setelah pemakaian foundation kita bisa pakai highlighter cairnya itu, jadi lebih tahan lama. Jadi setelah pakai itu baru kita touch up lagi pakai highlighter. Jadi kalau menurut aku ya, highlighter yang tercair yang lumayan bagus ya itu punya Wet n Wild. Bunda boleh cek itu, Wet n Wild itu harganya itu kalau nggak salah nggak sampai 100.000, terus dia agak lumayan besar ya, itu sudah bagus. Bukan lagi sudah bagus ya Bunda, kalau menurut aku lebih bagus lah dibandingkan produk-produk yang ini aja kecil aku beli ini harganya hampir 200, tapi kalau menurut aku lebih bagus yang Wet n Wild yang hampir 100 itu. Jadi boleh coba yang itu untuk lebih tahan lama highlighternya. Jadi pakai highlighter cair dulu baru pakai highlighter yang padat seperti itu. Terus kita masuk pada konturnya. Nah ini agak sedikit beda. Apa sih bedanya kontur dan bronzer? Sampai sekarang pun kalau menurut aku sih nggak ada yang namanya kontur dalam dan kontur luar. Tapi entah kenapa sekarang ya, walaupun kita cari di Google maupun kita cari di salah satu toko online, minta bronzernya, misalnya bronzernya Fukalur, yang keluar bronzer. Tapi kalau kita minta lagi kalau kita minta lagi konturnya Fukalur, yang keluar sama juga bronzer sama kontur, yang itu aja juga sama juga. Pada waktu saya beli Madam G ya, saya cari bronzernya yang keluar itu seperti ini kontur, saya cari kontur yang keluar juga yang seperti ini yang dikatakan bronzer. Jadi memang agak bingung. Jadi kalau menurut saya sih antara bronzer dan kontur itu terserah dari pemakaian Bunda saja. Jadi kalau menurut aku tipsnya jangan pilih bronzer atau kontur itu yang terlalu warna orange. Jadi pilih warna yang coklat saja untuk bisa memberikan efek lebih tirus pada bagian wajah kita. Jadi kalau bagaimana supaya lebih tahan lama untuk di bagian wajah, saya rasa Fukalur pun ini harga-harga yang murah ataupun Madam G ini saya rasa cukup tahan lama. Cuman di bagian hidung biasanya agak sedikit cepat pudar, mungkin karena kita nggak sengaja, biasa gatal apa ya, hapus nggak sengaja ini hapus, pastinya ya di bagian sini itu sering cepat hilang. Jadi kalau menurut aku ya, aku biasanya pakai kontur dalam yang seperti stick, atau kalau enggak pakai concealer yang warnanya lebih gelap, yang warna coklat ya. Ya biasanya aku pakai itu dulu, terus setelah pemakaian foundation ya aku pakai itu dulu, terus setelah itu pakai powder, baru pakai lagi yang kontur ataupun bronzer bagian luarnya seperti itu Bunda. Untuk blush onnya bagaimana supaya lebih tahan lama? Kalau blush on biasanya untuk blush on yang harganya affordable ya ada sih beberapa yang tahan lama. Cuman kalau menurut aku yang aku pakai biasa, walaupun dia tahan lama, pastinya dia membuat bagian-bagian itu nggak terlalu sempurna lagi. Cuman ada bagian-bagiannya sudah hilang tapi masih tetap ada. Jadi bentuknya aja yang tidak sesuai yang kita inginkan yang dari awal kita buat. Seperti itu biasanya. Aku pakai dulu blush on dalam. Jadi blush on dalam seperti ini, dia bentuknya lebih creamy dibandingkan dengan blush on luar. Jadi bentuknya itu seperti ini, dia lebih creamy. Jadi dipakai setelah pemakaian foundation sebelum kita pakai powder ya. Jadi foundation dulu, kontur concealer dulu, baru pakai blush on dalam. Setelah itu baru kita pakai powder, dan setelah itu baru pakai blush on luar. Kalau menurut aku untuk blush on dalam ada ya harga 50-an ribu juga ada beberapa juga dari Emina, ada juga dari Wet n Wild juga, itu rasa cukup bagus semua. Ataukah tidak, biasanya kita pakai lipstick yang lip cream yang memang warna-warna yang sesuai dengan blush on yang kita pakai. Jadi nggak usah beli blush on dalam, gunakan saja lipstick ya, bisa dipakai untuk blush on dalam. Jadi sesuaikan saja warna yang mau dipakai, blush on luarnya itu sesuaikan saja. Jadi harus matching juga ya Bunda ya. Oke, lanjut kita masuk ke yang terakhir yaitu lipstick. Kalau menurut aku pemakaian lipstick bagaimana supaya tahan lama? Kalau menurut aku sebaiknya pada waktu memakai foundation itu di tap-tap juga lah bagian di bibir kita supaya tertutupi dengan foundation juga. Setelah itu terakhirnya baru kita pakaikan lipstick seperti itu. Itu agak lebih tahan lama, agak lumayan lah bisa menahan ya.
Tapi saran saya sih ya Bunda ya, kalau memang cuma ke kantor bisa pakai lipstick. Jadi kalau setelah jam makan kan bisa touch up lagi ya Bunda ya. Cuman kalau memang tujuannya mau keluar, memang mau makan, sebaiknya pakai lip cream karena lip cream kan lebih tahan lama ya. Apalagi lip cream yang sekarang ya murah-murah juga, harganya nggak sampai 20, ada yang 25 itu saya rasa semua bagus-bagus juga ya. Beda dengan lipstick ya. Kalau menurut aku sih lipstick sekarang malah cepat ya untuk yang merek affordable. Kalau menurut aku lipstiknya cepat transfer juga dan cepat hilang ya, beda ya dengan produk-produk yang high end. Jadi kalau menurut aku sih pakai lip cream aja. Lip cream yang affordable banyak tapi bagus-bagus, harganya sekitar 25 nggak sampai 20, tapi nggak transfer juga. Kalau kita makan ya lumrah ya, kalau misalkan hilang cuma di bagian dalam saja lumrah, nanti tinggal ditacap lagi seperti itu. Jadi pakai foundation lah dulu supaya lebih tahan lama juga untuk pemakaian lipstiknya atau lip creamnya. Oke, seperti itu Bunda. Oke Bunda, demikian tadi review saya itu bagaimana supaya makeup kita lebih tahan lama. Yang tadinya mungkin hanya bertahan 3 jam bisa lebih dari itu, lumayan kalau bisa lebih, tapi dengan menggunakan produk-produk yang affordable, yang murah-murah. Jadi boleh diikuti tips-tips saya, semoga ini berguna bagi Bunda semua. Dan tunggu saya di video berikutnya Bunda, kita akan memasak. Sekali lagi terima kasih, salam hangat buat keluarga tercinta, semoga selalu dilindungi dan diberikan kesehatan, amin. Bye bye Bunda, sampai jumpa.